Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa lagi. Yang saya hormati Alfi Juliansa MSI INKES sebagai penguji dana. Yang saya hormati Bu Ika Yuanita Pratama SKM sebagai pembimbing pertama, dan Bu Ria Damayanti SKM INKES sebagai pembimbing kedua. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk kita membahas hasil penelitian dan sidang skripsi tentang hubungan motivasi pasien dan peran pengawas menelan obat dengan keberhasilan pengobatan gigi paru di Puskesmas Bika, Kabupaten Kapuasulu tahun 2023. Perkenalkan, saya Riali Fitriansyah dengan NIM 2111081132010062. Latar belakang masalah: tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman gigi. Penyakit ini apabila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Sumber Kemenkes RI 2016. Maaf Pak, kita langsung ke bagian bab 4-nya. Oke Pak. Gambaran umum Kecamatan Bika. Kecamatan Bika sebelumnya dikenal dengan Kecamatan Mandai. Terbentuk pada tahun 1952 dalam bentuk kewedanaan dengan nama Wedana pertama bernama Pius Tunggal. Kemudian di tahun 2007 beberapa desa di wilayah lintas selatan menjadi bagian dari Kecamatan Kalis. Kemudian Kecamatan Mandai berubah menjadi Kecamatan Bika. Puskesmas Bika memiliki wilayah kerja yang meliputi 8 desa, yaitu Desa Bika, Desa Teluk Sindur, Desa Jenemu, Desa Bika Hulu, Desa Nangan Mandai, Desa Jongkong Mandai, Desa Melati Mandai, dan Desa Uluang. Luas wilayah Kecamatan Bika saat ini yaitu 365,2 km persegi dengan batas wilayah kecamatan sebagai berikut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Embalang Hilir, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalis, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Putih Sidor Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Hilir. Karakteristik responden: untuk jenis kelamin laki-laki ada 30 atau 71,4%, perempuan ada 13 atau 28,6%. Totalnya ada 42. Usia yang tergolong tua yaitu 23 orang atau 54,8%, yang muda yaitu 19 orang atau 45,2%. Untuk pendidikan, yang pendidikan rendah yaitu 22 atau 52,4%, pendidikan tinggi yaitu 20,47,6%. Distribusi frekuensi variabel sembuh yaitu 30. Yang sembuh persentasenya 12 yaitu 28,6%, yang sembuh yaitu 71,4%. Motivasi pasien untuk sembuh: motivasi rendah sebanyak 16 yaitu 38,1%, motivasi tinggi yaitu 26 atau 61,9%,
Untuk peran PNO kurang mendukung sebanyak 14 atau 33,3%, mendukung yaitu 28 atau 66,7%. Untuk perhitungan hubungan motivasi pasien dengan keberhasilan pengobatan TB paru, untuk motivasi rendah sebanyak 9, 50 frekuensi persentasenya 56,3%, jumlahnya 16, yang tidak sembuh sebanyak 9, 56,3%, yang sembuh 7%, 43,8%. Untuk yang motivasi tinggi sebanyak 26 orang, yang tidak sembuh 3 orang, persentasenya 4,5%, yang sembuh 23 orang, persentasenya 88,5%. Untuk p-value-nya 0,004 dan OR-nya 9,857. Hasil uji statistik diperoleh p-value 0,004, yang artinya p-value di bawah 0,05, artinya ada hubungan antara motivasi pasien untuk sembuh dengan keberhasilan pengobatan TB paru. Nilai OR 9,8, artinya responden dengan motivasi tinggi memiliki peluang untuk berhasil dalam pengobatan 9,8 kali lebih besar dibandingkan responden dengan motivasi rendah. Hubungan motivasi pasien dengan hubungan peran serta PNO dengan keberhasilan pengobatan TB paru, yaitu yang kurang mendukung sebanyak 14, yang tidak sembuh 8, persentasenya 57,1%, yang sembuh 6, persentasenya 42,9%. Yang mendukung berjumlah 28, yang tidak sembuh 4, persentasenya 14,3, yang sembuh sebanyak 24, persentasenya 85,7. Hasil uji statistik diperoleh p-value-nya 0,009, p-value-nya di bawah 0,05, artinya ada hubungan antara peran PNO dengan keberhasilan pengobatan TB paru, dan nilai OR-nya 8. Artinya responden dengan peran PNO mendukung memiliki peluang berhasil dalam pengobatan 8 kali lebih besar dibandingkan dengan responden dengan peran PNO yang kurang mendukung. Kesimpulan, gambaran umum dari 42 responden yang diteliti sebagai berikut. Sebagian besar berhasil dalam pengobatan dan dinyatakan sembuh 71,4%. Pasien memiliki motivasi tinggi untuk sembuh 61,9%, dan peran PNO yang mendukung yaitu 66,7%. Nomor 2, ada hubungan motivasi dengan keberhasilan pengobatan TB paru di wilayah kerja Puskesmas Bika Kabupaten Kartosulu tahun 2023 dengan p-value 0,004 dan nilai OR 9,8. Artinya responden dengan motivasi tinggi memiliki peluang untuk berhasil dalam pengobatan 9,8 kali lebih besar dibandingkan responden dengan motivasi yang rendah. Nomor 3, ada hubungan peran PNO dengan keberhasilan pengobatan TB paru di wilayah kerja Puskesmas Bika Kabupaten Kartosulu tahun 2023 dengan p-value 0,009, ya, di bawah 0,005. Nilai OR 8,0, artinya responden dengan peran PNO yang mendukung memiliki peluang berhasil dalam pengobatan 8 kali lebih besar
dengan responden dengan PMO yang kurang mendukung. Saran yang pertama, bagi pasien TB paru agar disiplin dalam menelan obat anti tuberkulosis sesuai dengan jadwal dan dosis yang ditentukan. Pasien diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan penularan kepada orang lain. Bagi masyarakat diharapkan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Masyarakat agar melakukan tindakan yang dapat mencegah tertularnya penyakit TB paru dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala TB paru ke pelayanan kesehatan terdekat. Bagi puskesmas buka, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan program pemberantasan penyakit menular, khususnya penyakit TB paru. Bagi Dinas Kesehatan dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan angka keberhasilan pengobatan TB paru di Kabupaten Kapuasulu. Bagi institusi pendidikan diharapkan untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak instansi kesehatan khususnya puskesmas sehingga dapat berbagi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan pendidikan kesehatan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ini fotonya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Itu saya ambil artinya Pak ya dari pesan dari kita, nanti telepon lagi pas sesi beliau bertanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Elvi Juliansyah MSI MKes untuk membahas skripsi dari Pak Elvi. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa melaksanakan ujian skripsi atas nama Riyadi Fikriansyah. Nah, yang hari ini berbahagia ya dapat melaksanakan ujian skripsi karena memang tidak semua yang reguler ini bisa berjalan normal ya karena pekerjaan kan gitu ya, sehingga terkadang juga ya terganggu gitu ya. Apalagi ini kan perlu fokus ya, perhatian khusus terkait dengan penelitian ini ya. Ini ada dua variabel bebasnya ada berapa ini? Dua ya, yaitu variabel bebas Motivasi pasien dan peran berhasil pengobatan ya. Jadi ada dua variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu tadi motivasi pasien. Motivasi apa ini? Yang motivasi pasien, motivasi untuk sembuh atau motivasi untuk tetap bertahan sakit gitu ya. motivasi untuk sembuh. Berapa yang termotivasi yang untuk sembuh ini? Dari data yang diperoleh yang memiliki motivasi Yang univariat ini sembuh ada berapa? Yang tinggi ya, tinggi rendah ya. ya. Jadi pasien yang artinya bahwa semuanya termotivasi gitu ya. Termotivasi. Cuma ada yang rendah, ada yang rendah, ada yang batasan rendah tinggi itu apa tuh? Rendah membatasinya. Kemauan sih Pak. Ada yang Ada di lampirannya enggak ada buat ini apa? Hasil analisis statistik. Outputnya ada enggak? dia Hasil olah datanya Pak. Ada. tidak di Nah, sekarang Anda mengukur rendah tingginya dari mana? Apa ada ukuran badannya kan gitu, apa ukuran apanya kan gitu. Nah, rendah tinggi itu gimana? dari wawancara sih Pak. Dari wawancara Ini TB ini masih berani wawancara dengan TB. dari itu Pak, dari apa? TB paru nih. Ya. Dari apa? Hasil dari kuesioner. Kuesioner. Ya. Anda apakan kuesioner itu? Sudah ditanyakan ke pasien. Ditanyakan. Jadi metodenya metode angket atau wawancara? Wawancara. Wawancara. Dari dokumentasinya sih wawancara. Wawancara ya. Berani ini wawancara dengan pasien TB. Hah? Pakai masker Pak.
Iya, tapi kan Ya, jaga-jaga kan ya, gitu. dengan jarak juga, Pak. Iya, karena jarak, angin kan begitu. Saya disuruh ada minta penelitian Pak bikin TV, saya takut. Nggak berani saya. Iya. Maksa kita kabur ya. Iya, Pengen iya. dipegang ya. Makanya apa? Masa sirkulasi udaranya bagus sih enggak. Iya, tapi ya karena ini kan lebih sebenarnya berbahaya ini dari COVID ini. Iya, karena pengobatannya juga. Iya, iya lama kan. Bayangkan. Kemudian ini, ya ini tadi yang belum terjawab nih rendah tingginya itu dari ada kuesionernya enggak? Ini sudah ada. Nah, Ya, coba Bapak. jadi ukurannya kira-kira apa? Kan Anda menentukan bahwa itu rendah, ini tinggi gitu. Sebagian aja di sini coba. Nah, coba dijelaskan dia. Di apa? Kalau di statistik itu kan nampak gitu ya. Gimana menentukannya? Nah, coba jelaskan menentukannya gimana Anda menentukan tinggi rendah. Ini coba klarifikasi saja Anda ini ya. Kan ujian ya. Apakah penelitian sudah dilakukan sesuai dengan standarnya kan gitu ya. Karena ini kan ketika dipublikasi penelitian Anda, orang akan menggunakan ini kan gitu ya. Jadi penelitian itu Anda dibaca orang, digunakan orang, ternyata yang paling berpengaruh ya, yang paling memiliki peran keberhasilan TB itu tidak pada obatnya, tapi ada pada motivasi pasien itu tersebut dan PMO kan begitu. Ya, kalau misalnya dia motivasinya tinggi, kemudian ada peran PMO, itu sembuh kan begitu berdasarkan hasil penelitian ini kan gitu. Jadi di sini ada 10 pertanyaan dan klasifikasi jawabannya ada 4. Nah, Jadi yang pertama tindakannya selalu, yang kedua sering, yang ketiga jarang, dan yang keempat tidak pernah. Jadi ada 10 pertanyaan yang saya tanya jawab, yang saya tanyakan. Nanti dari 10 pertanyaan ini kita hitung Pak. ya, itu apa nama bentuk pertanyaannya itu? Saya ini suka kepo. Apa pertanyaan itu? Kok ada sering, ada selalu, ada. Padahal yang diukur ini kan tinggi rendah. Kok pertanyaannya skala apa tuh namanya? Secara Likert. Nah, ada 2 skala ya, skala Likert dan skala Gatman. Kalau skala Likert ya tadi ya, ada 5 tingkatan ya, selalu sering ya Likert. Mengapa menggunakan skala Likert? Kalau misalnya dia motivasinya ya harus menggunakan skala Likert. Skala Likert Kenapa harus ada? Ya, mengapa mesti pakai skala Likert? mengukur Pak, mengukur pendapat atau sikap seseorang. Karena kita perlu pengukuran tentang sikap atau sifat atau perilaku. Karena ini yang diukur motivasi bukan sikap ini. Motivasinya, ya dorongannya. Ya, dia termotivasi atau tidak kan begitu ya. Jadi ukur ini kalau kita mengukur sikap ya kita gunakan skala Likert. Misalnya setuju, sangat setuju, baru kita buat. Nah, berapa batas interval yang Anda buat di skala Likert ini terkait dengan rendah dan tinggi? Berapa Anda kasih istilah bahasa ininya disebut dengan cut off-nya, cut off batasnya. Ini biasa di Promkes begitu, lain dengan EPID, lain dengan K3, lain umumnya begitu ya. Nah, di cut off ini biasanya menentukan batasnya itu biasa dan banyak di Promkes. Cutnya Coba lihat di bab 3. Nah, pas jawabannya ada di situ. Halaman 42. Saya ini baru pegang juga ini. ya Pak. Nah, langsung baca langsung. Jadi kalau nggak pegang ini akibatnya. Banyaknya banyak nih. Kalau udah tahu tinggal ini. Nggak perlu banyak nanya. Tapi kalau baru pegang, nah banyak pertanyaan ini.
Itu muncul tiba-tiba kan? Berapa cut-off-nya? 2. Nah, di sini di kuesioner beda, di apa? Di motivasi ini beda. Nah, gimana nih yang mana yang benar nih? Coba lihat di halaman 42 ya. Berikan 10 pernyataan tentang TB jika jawaban positif diberikan nilai 1. Nah, ini 1-0 malah nih. Tiba-tiba di sini ada min atau median ini? Min. Mengapa min? Nah, bertanya lagi ya. Mengapa min? Mengapa tidak median? Kalau dia pertanyaan ini sepertinya 1-2 ini Gatman, tapi ketika dijawab tadi dibuat kuesioner itu bentuknya stiker. Nah, ini bingung saya yang mana ini yang benar. Kalau lihat ini dilihat di cara ukurnya itu menggunakan skala Gatman. Lihat di cara ukur ini, tapi di kuesioner itu Likert. Likert atau Gatman? Tapi kalau Likert berarti ini harusnya berubah di cara ukur ini ya, di halaman 42 itu motivasi. Responden diberikan diberi 10 pernyataan ya tentang TB jika dijawab positif diberikan nilai. Nah, seharusnya kan dipilih 1 sampai 5 dipilih kan gitu ya. Nah, kemudian di jumlahnya itu motivasi baru dapat bagi misalnya berapa maksimalnya, berapa seluruh totalnya kan gitu. Mengapa mesti pakai tadi min ya? Pakai min. Ya. Nah, mengapa mesti min? Karena hasilnya diperoleh normal. Normal ya. Ya datanya normal menggunakan min ya. Nah, udah bisa jawab ini. Nah, jadi datanya normal jadi min. Ya di sini saja yang diperbaiki di definisi operasionalnya ya. Nah, definisi operasional. Ya. Kemudian dari penelitian ini Anda dapat untuk menjelaskan ya, kita bicara dulu motivasi lah ya sebelum kita masuk ke variabel lainnya ya. Ini walaupun 2 variabel pertanyaannya banyak nih. 2 variabel bebas saja kan ya, banyak nih ya. Untuk menjelaskan di tabel 43 halaman 56 ya, itu sebaiknya yang besar dulu angkanya, yang presentasinya. Nah, jadi misalnya berdasarkan tabel 4.3 bahwa responden nanti di atas mana kan gitu ya. Nah, bahwa responden yang memiliki motivasi yang mana dulu presentasi yang besar. Nah, motivasi tinggi. Nah, gitu ya. Untuk sembuh sebanyak 26 orang atau 61,90%. Nah, begitu ya. Nah, demikian juga yang di atasnya keberhasilan pengobatan ya, yang besar dulu, sembuh dulu. Nah, jadi orang melihat yang mengapa ini? Karena ketika orang membaca satu saja udah paham dia. Oh, berarti di sini yang motivasi tinggi dulu gitu. Nah, jadi orang sudah paham. Jadi tidak perlu lihat tabel ya, dilihat narasi. Ini demikian juga ya. Ya saya pun sama juga dulu ya. Sama. Tidak dapat menulis baca tabel. Setelah dijelaskan ya, ini tahu juga kan begitu. Jadi harus ada data. Nah, ada perubahan. Apa yang dominan Yang besar. Nah, yang besar. Saya pun dulu sama dengan ini. Ya. Tapi dari waktu ujian tesis. Ya sama pengalaman lah ya. Pengalaman kita Perbaiki. ya mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kan gitu. Nah, demikian juga tadi pengawasan obat ya, presentasinya ya, yang dulu ya. Kemudian analisis bivariat ya, tadi univariat satu variabel ya. Kemudian
Kemudian rekapnya ada nggak? Rekapnya. Rekapitulasi. Nah, rekapitulasi. Nah, ada ya. Tambahkan nanti ya rekapnya ya. Rekapitulasi. Gabungan antara kedua Nah, variabel. D ya. Jadi ditambah sendiri lagi. Judulnya rekapitulasi hasil penelitian. Nah, di sini. Supaya orang membaca lihatnya ini udah Ya, tahu supaya gitu. dapat. Nah, rekapitulasi hasil Nomor 3 berarti Pak ya? ya. D ya. C analisis kan ya. Nah, D kan C analisis ya. Nah, analisis. Dan D rekapitulasi. Ini kan hubungan variabel ya. Nanti judul tabelnya ya. Nah, sekarang saya mau nanya ya. Ya memang dari tadi sebenarnya. Santai-santai, nggak usah tegang. Santai, kita ngobrolnya ini. Ya ngobrol sambil ketawa kan. Sudah agak santai daripada maju ke kamera. Ya, di sini kan ada sel ya. Selnya kan ada 4 sel ya. Ya, misal motivasinya rendah, kemudian tidak sembuh 9 kan gitu ya. Nah, kemudian motivasi rendah, sembuhnya 7. Kemudian motivasi tinggi, tidak sembuhnya 3. Dan motivasi tinggi, sembuhnya 23. Nah, sekarang Anda dapat 0,004 itu dari mana? Karena salah satu dari angka Ya, salah satu, salah dua pun tidak apa-apa lagi. salah satunya ada yang di bawah 5 Pak. Nah, 5. Ya. Jadi Anda gunakan apa? Menggunakan Di bagian apa hasil olah. Coba lihat di bab 3 lagi ya. Di cara membacanya itu. menggunakan hisab eksak. Nah, Fisher eksak. Tadi alasannya? Ada salah satu dari jumlah itu ada yang Misalnya 3, 0 di bawah 5 ya, 5 atau 20%. 20%. Tapi di sini ada nggak? Oh, nanti ditambahkan ya di halaman 50 ya. Halaman 50 Pak. Iya, halaman Ini menjelaskan Nah, kenapa digunakan membacanya, software, iya. kenapa pakai user eksak. Nah, iya. Oh, iya. Nah, ini kurang nih ya. Jadi ada 3 atau 4 ya nanti di situ ya. Square, capacity correction, user eksak. Fixer. Oh, satunya Pak. 3 ya. 3 Pak. Nah, jadi bukan rest, halaman 51 ini bukan rest ya, tapi RIS. Karena dia bahasa Inggrisnya itu RIS ya. Nah, kalau rest nanti istirahat deh. Rest bahasa Inggris itu istirahat. Take a rest. Salah RIS ya, berisiko ya. Halaman 21 ini ya. Nah, ini halaman. Ini yang halaman 52 ini bukan ano ya, anonymity. Nanti salah anu. Nah, kan gitu. Baik, tadi menggunakan Fisher eksak karena ada salah satu sel ada 5 nilainya ya, berdasarkan ya. Kita satu-satu ya. Ini kan ada hubungan ya, apalagi sangat tinggi nih sampai 9,857 kali ya. Jadi misalnya kalau dia tidak motivasinya rendah, itu resikonya itu 9,857
857 kali dibandingkan dengan yang motivasinya tinggi ya. Jadi motivasi ini kan membandingkan, G-square ini kan membandingkan antara motivasi tinggi dan motivasi rendah. Jadi kalau dia motivasinya rendah itu resikonya 9,85 kali ya, dibandingkan dengan yang tinggi ya. Nah, jadi kalau dia misalnya bagaimana ini menumbuhkan motivasi agar dia memiliki motivasi untuk sembuh. Nah, ini kan peran orang-orang prokes ini kan dalam upaya untuk memberikan motivasi ya, agar bahwa penyakit ini bisa sembuh kan begitu ya. Nah, jadi dibuatkan nanti kalau misalnya melakukan ya edukasi pada pasien penderita TB itu ya dia harus tanamkan dirinya bahwa dia bisa sembuh. Penyakit ini bukan kutukan kan gitu ya. Nah, jadi gitu. Yang selama ini kan mereka menganggap bahwa penyakit ini adalah ya sulit untuk sembuh kan gitu. Apalagi ini kan dikucilkan di masyarakat gitu ya. Kemudian bisa membahayakan orang lain kan gitu. Jadi sehingga mereka itu termarginalisasikan, terpinggirkan dari orang-orang lain kan, yang berkeluarga tidak bisa, dan dianggap orang ya, berbahaya kan gitu ya. Nah, dari penelitian ini yang Anda bahas ini kan, ini katanya kan ada dengan pembahasan ini, karena ada risikonya yaitu 9,57 kali ya. Kira-kira temuan Anda apa yang harus dilakukan dalam upaya untuk menumbuhkan motivasi sembuh? Lebih ke itu sifat mencari permasalahan kehidupan dia. Kadang-kadang dia tidak termotivasi. Biasanya ada seperti kata Bapak tadi, ada kemunculan masyarakat atau keluarga tidak mendukung. Jadi kita komunikasi dan konseling juga, edukasi pada penderita. Tapi ada tidak Anda jelaskan di pembahasan ini? Jangan sampai di pembahasan ini hanya Anda membalik lagi, mengulang lagi kan. Di pembahasan belum. Nah, ini kering benar ini, kering kerontang ini yang dibahas ini. Ini musim kemarau ini. Pembahasan cuma bahas tentang itu hasilnya. Iya, seharusnya Anda berikan solusi gitu kan. Motivasi sembuh itu apa kan? Karena kalau Anda masukkan lagi ini kan ulang. Misalnya penelitian sejalan dengan penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat hubungan iya kan ada hubungannya. Tapi untuk menumbuhkan motivasi itu motivasi sembuh. Itu yang harus dicari. Misalnya peran petugas kesehatan apa yang harus dilakukan terkait dengan untuk memberikan motivasi sembuh. Nah, kalau ini kan hanya mengulang lagi. Ini sejalan dengan ini, Yang kalau ini sesat juga sejalan dengan ini. Kalau gitu. Jadi memberikan solusi gitu. Nah, penelitian ini sehingga ketika orang membacanya ini ada makna gitu kan, tidak hanya sejalan. Kalau ini tidak ada solusinya ini, ada hubungannya apa? Hubungannya gelap-gelap saja kan gitu ya. Nah, jadi ada risiko yang ditimbulkan. Nah, berdasarkan penelitian orang lain. Nah, gitu ya. Nah, Anda kutiplah teori kan. Nah, karena daftar-daftarnya juga lumayan kering ini ya. Nah, itu yang harusnya diisi ya. Padahal banyak ruang yang harus diisi di sini. Nah, terkait dengan motivasi sembuh ini. Jadi misalnya tadi dari sisi petugas kesehatan, apa yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan? Kemudian kalau petugas kesehatan jauh jaraknya, ya yang petugas kesehatannya dekat itu apa? Posisian ada misalnya Polindes misalnya. Kalau Polindesnya juga kan ada menteri nanti bisa datangi berapa kali seminggu kan didatangi supaya tadi menumbuhkan motivasi tadi. Atau juga nanti keluarganya kan ya diberikan motivasi
penyakit ini bisa sembuh, kan terus diulangi supaya tadi dia memiliki motivasi yang tinggi untuk sembuh. Kebanyakan kan mereka ini tidak terlalu tidak terpeduli kan gitu ya, sehingga sulit. Dengan penelitian ini kan bukti bahwa secara eviden berdasarkan hasil kajian ilmiah ya, bahwa yang ada hubungannya adalah motivasi. Jadi kalau ada dia memiliki motivasi yang tinggi, kalau merendah tadi kan risikonya kan 9, sekian kali ya berisiko. Kami di puskesmas sudah melakukan untuk konseling itu sudah melakukan Pak. Cuman yang lagi kami galakkan itu ke desa. Karena sudah 1-2 tahun ini kami membentuk kader TB. Itu belum berjalan. Itu gunanya untuk motivasi dengan pengendalian obat juga. Kita sebagai pengawas minum obat juga. Iya, 2 peran itu ya. Iya, kader TB. Cuman karena 1 dan 2 hal berjalan itu Pak. Memang ini kan ya kesadaran, misalnya bisa saja nanti kader kan bisa dilibatkan ya, memberikan motivasi. Dia kunjungi kan hanya ya main-main gitu saja lah kan gitu ya, kunjung ke rumah yang ngomong ini bisa sembuh supaya tidak membahayakan kan begitu, tidak menularkan orang lain, ya punya semangat untuk sembuh bahwa penyakit ini kalau sembuh kan tidak menularkan, bisa cari duit kan begitu ya. Mungkin seperti yang kalau Pak susah itu apa? Kebanyakan yang takut. Iya betul. Takut untuk berinteraksi dengan pasien TB. Ya harusnya tadi kader kita edukasi dulu. Kita edukasi dulu cara berhadapan dengan kader dengan pasien TB kan. Nah, disampaikan menggunakan masker kan, setelah nanti cuci tangan ya sama dengan yang COVID lah kan gitu ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya karena di negara maju itu tidak ada lagi penyakit ini. Jadi kadang-kadang maka di Jepang itu udah ada. Aneh kan gitu mereka dengan kita. Justru kita negara berkembang ini kan. Negara berkembang, negara miskin kan gitu. Jadi ya sebenarnya ini bisa diatasi kan gitu, diatasi tadi. Ya kalau diberikan motivasi ya oleh petugas kesehatan, kader kan bisa juga ya. Yang ya paling tidak seminggu 1 kali kan supaya tidak bosan gitu. Nah, seminggu sekali datangi minggu. Misalnya ada berapa? 40 berapa pasien ini? 42 kan. Jadi misalnya hari ini ke sini, hari ini ke sini. Kan jam-jam sore biasanya kan orang di kampung kan bisa jalan-jalan kan ya. Sore jalan dari pulang Pak. Sore baru pulang. Oh iya dari ladang. Nah, misalnya hari Jumat kan ini ya. Kumpul tradisi di sana lah. Apa masih ya? Jumat orang kumpul di sini? Enggak lagi ya? Mayoritas non muslim ya. Biasanya hari Minggu. Oh iya hari Minggu mungkin kan. Nah, jadi kadang. Kalau yang dibuat limbang kok mau kan hari Jumat mereka. Iya. Jadi kalau misalnya didatangi setiap minggu kan sore kan misalnya ya. Jadi kader bisa mendatangi. Atau kalau misalnya dari puskesmas ada jaringan ke bawah kan bisa kader kan gitu ya. Peran kader itulah kita manfaatkan untuk kebaikan lah. Artinya kan untuk mereka, bagi mereka, oleh mereka kan gitu ya. Nah, cuma nanti dibahas di sini supaya dibahas kan untuk menumbuhkan motivasi itu apa kan gitu yang harus dilakukan. Nah, bisa cari penelitian orang lain kan gitu yang terkait dengan motivasi sembuh itu ya. Kalau gini kan ulang-ulang lagi kan ada hubungan sejalan dengan penelitian. Ya jalannya yang mana kan begitu. Jawabannya untuk sembuh itu, motivasi sembuh itu harusnya bagaimana gitu ya. Nah, jangan sampai kita motivasi sembuh itu apa? Sehingga mereka itu punya semangat untuk sembuh kan. Ya. Kalau mereka semangat untuk sembuh, ya tingkat kesembuhannya akan tinggi kan gitu ya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Betul, ini penelitian ini betul gitu ya. Ya, kalau menurut ya apa yang kita lihat kan gitu ya, tapi fakta penelitiannya juga demikian ya. Kemudian ini baru satu variabel ya. Nah, sekarang kita masuk pada variabel PMO ya. Ya, PMO pengawas
minum atau menelan obat. Menelan ya. Ya kalau dia minum nanti cair ya, dia cair. Pernah. Iya. Nah, bagaimana nih kalau yang minum menelan PMO ini? Definisi operasionalnya apa nih? Ya, di DO nya. Peran PMO dalam pemeriksaan penularan pada tempatnya salah satu selama 6 bulan masa pembuatan. Kuesioner, responden memberikan pertanyaan terkait peran PMO dalam pengobatan kondisi. Yang jadi PMO ini siapa nih? Peran yang jadi PMO biasanya keluarga. Keluarga bisa. Apa semua anggota keluarga? Tugas kesehatan terdekat. Kadang-kadang pun petugas kesehatan yang puskesmas. Biasa yang keluarga terdekat ini bisa anak, bisa, atau di dalam PMO ini seluruh anggota keluarga. Misalnya kan kalau yang menderita itu ayahnya. Siapa yang jadi PMO, atau istrinya, anaknya, kan begitu. Biasanya kalau ayah ini ingatkan anaknya, biasanya tidak mau dengar. Jadi sebenarnya PMO ini adalah orang yang bisa didengar, ya, mengingatkan oleh. Biasanya kami tanyakan dulu Pak, siapa yang disegani. Nah, ya. Disegani oleh penderita. Ya. Biasanya misalnya ayahnya, kakeknya masih ada lah. Kalau kakeknya masih ada, kakeknya. Kalau pamannya masih ada, satu rumah ke rumah tetangga. Biasanya istri atau anaknya tidak mau dengar. Iya, betul. Kadang pun kalau misalnya itu aparat desa atau tokoh masyarakat juga kami libatkan. Iya, sebenarnya PMO. Ya. Tapi kalau perangkat desa atau masyarakat itu berat kerjanya kali ya. Ya, kadang-kadang ada yang mau juga. Ada juga ya. Iya, demi kesembuhan warganya kan ya. Mereka selain sebagai PMO kan sebagai pemberi motivasi juga Pak. Jadi tidak harus setiap satu bulan satu kali, selama pengobatan juga ada menghubungi. Jadilah. Ya, karena ini kan 6 bulan ya. Ya, 6 bulan. Ya, bayangkan bosannya, betapa bosannya. Makanya yang kategori itu yang sudah putus obat sudah 1,5 bulan. Ngulang lagi. Ya. Ya, dari nol lagi, dari awal startnya kan. Starting pointnya kan. Nah, itu kan ya kita saja minum obat seminggu ya. Satu kali susah lah. Iya, satu hari satu kali baru 6 bulan kan ya. Bayangkan apa tak bosan kan gitu ya. Memang harus ya, tidak boleh lupa satu hari pun. Kalau lupa dia ulang lagi dari awal kan. Kalau lupa satu hari masih bisa. Masih toleransi ya. Masih ada toleransi. Ya, tapi juga sangat Tapi berpengaruh. jangan sendiri satu hari juga. Iya. Ya, harapan kita kan harus jangan sampai bolong ya, rutin dalam satu hari. Jadi yang paling mudah sebenarnya ketika mau tidur. Nah, kan begitu. Jadi mau tidur langsung bisa diberikan ya, kalau mau kerja kan dikhawatirkan lupa ya. Ya, responden yang diberikan pertanyaan terkait dengan peran PMO. Jadi PMO-nya jumlahnya ini bervariasi tadi ya, PMO ya. Ada pamannya. Ya, tapi kan artinya statusnya itu bukan anak, bukan istri ya. Iya, variasi. Jadi tidak mesti dia bisa tadi kakek, paman, tokoh masyarakat gitu kan. Nah, mungkin juga nanti beberapa penderita itu satu PMO mungkin. Ya. Nah, kan begitu. Nah, gimana ini dalam penelitian Anda? Apakah satu PMO ini bisa 2 atau 3 orang atau gimana? Karena tadi kan Anda libatkan ada tokoh masyarakat, ada ini. Ya, respondennya gimana nih? Respondennya penderita. Penderita ya. Karena bukan PMO. Oh, jadi yang jadi bukan si PMO-nya. iya. Ada peran enggak di PMO ini? Ada. Ada perannya.
Kita lihat ya di hasilnya. Ya saya cuma nanya-nanya saja nih, mengklarifikasi ya sebenarnya. Karena ini kan kita ingin membuktikan kebenaran akademik namanya ya, kebenaran ilmiah. Nah, jadi harus dibuktikan cara pengumpulan datanya ya. Untuk PMO yang mendukung 8 kali lebih besar, 8 kali lebih besar. Yang mendukung PMO-nya yang mendukung 66,7% ya, mendukung ya, kurang mendukung. Kendalanya apa ini yang tidak kurang mendukung? Anda dalami enggak? Kalau mendukung kan tidak ada masalah kan? Kendalanya Mengapa PMO ini tidak mendukung? lebih ke kesibukan PMO. Kesibukan. Kadang-kadang yang satu rumah sih tidak masalah. Yang PMO-nya di luar rumah kadang-kadang. Ini yang harus Anda dalam penelitian harus Anda temukan. Pembahasan. Nah, di pembahasan itu. Nah, Soalnya kami kan usahakan PMO-nya di dalam satu rumah gitu. Karena masih sudah mendukung. iya. Tapi kalau yang di luar rumah kadang-kadang keluarga dekat saja kadang-kadang nggak sempat menyiapkan untuk pengumuman. Ya, tadi yang kurang mendukung itu ya kalau dalam penelitian mix method ya, penelitian gabungan ya, kuantitatif kualitatif ini biasa dicari mengapa dia kurang mendukung ini gitu ya. Tapi karena ini kan satu kuantitatif saja, mungkin bisa Anda cari referensi mengapa si PMO itu tidak mendukung. Mungkin tadi penunjukan ya, penunjukan PMO tadi sibuk, kemudian mungkin juga hubungan emosionalnya tidak ada. Nah, kan begitu. Misalnya kalau dia tidak punya hubungan emosional, ya susah juga kan PMO. Nah, sehingga dia tidak terlalu mendukung tadi, misalnya emosional kan perkawinan, darah kan gitu ya, persaudaraan kan, atau pertemanan kan gitu ya. Nah, jadi harus ada hubungan tadi orang yang menjadi PMO. Jadi kalau tadi tidak punya hubungan apa-apa ya, gitu. Paling Gitu. Iya. Iya. Nah, ini yang perlu ya. Nah, ini perlu diberikan Anda masukan ke dalam penelitian ini. Karena betapa pentingnya PMO ini, karena ya dari penelitian ini kan 8 kali berisiko ya. Jadi kalau misalnya dia tidak mendukung, kurang mendukung ya, resikonya bagi yang penderita ini untuk tidak sembuh ya 8 kali berisiko. Nah, jadi betapa pentingnya peran PMO ini dalam memberikan dukungan ya. Jadi mesti ada aspek tadi, aspek emosional ya, atau pertemanan ya. Emosional kan bisa juga tadi perkawinan ya, suami istri, kekeluargaan ya, kekeluargaan, kemudian pertemanan kan gitu ya. Itu kan bisa. Jadi kalau dia punya teman, dia peduli kan, jadi bisa memberikan dukungan ya. Nah, jadi dalam menentukan PMO itu ya Anda masukkan ini dalam penelitian ini, cara betul memilih PMO kan begitu. Sebenarnya kan tadi penting ini dilakukan dalam mencari PMO yang bisa memberikan kontribusi bagi tercepatnya kesembuhan pasien. Jadi kalau 8 kali tinggi resikonya ini kalau misalnya PMO tidak atau kurang memberikan dukungan ya. Ya ini kan terkait dengan kepedulian ya. Kepedulian PMO dalam kesembuhan tadi penderita TB paru ya. Nah, nanti di teorinya ditambah dikupas ya, bahas lagi tadi terkait dengan peran hubungan emosional tadi PMO dan pasien ya, atau penderita TB paru tadi. Nah, kan ketemu sebenarnya penelitian Anda kan. Nah, penelitiannya cukup bagus ini. Ternyata bahwa tidak hanya obatnya yang menyebabkan pasien TB paru ini sembuh, tapi juga peran tadi motivasi kesembuhan, kemudian peran PMO gitu kan, sehingga dia bisa cepat sembuh kan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya bukan pada
ada obatnya saja kan. Dia mau minum obat tadi karena dua peran itu. Peran motivasi, ada motivasi, ada keinginan untuk sembuh. Kemudian yang kedua karena memang peran PMO yang memberikan motivasi. Nah, bayangkan kalau misalnya PMO tidak memiliki hubungan emosional, kan begitu ya. Nah, saya tidak kenal, ini kan udah, kamu siapa? Kata dikenal, gitu kan. Tapi kalau kan ada perhatian, ya misalnya tadi istri, anak, atau keluarga lain dan teman kan gitu ya. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Baik, kita masih ada pertanyaannya. Masih banyak nih, masih banyak stok. Ya, walaupun dua variabel. Ya, tadi kita lihat tadi ada dua ya, yaitu tadi motivasi sembuh dan PMO. Ini coba kalau dilihat, Anda dapat 0,009 ini dari mana ini? Ini kan ada sel yang ya sebenarnya sama sih ya, sama. Dapat 0,009 ini dari mana? Karena itu ada yang 5. Iya, 5 ya, bisa ya. Ya, tentu tidak menggunakan continuity correction ya. Nah, itu kalau misalnya selnya di atas 5. Nah, sekarang tadi kan saran Anda kira-kira dari penelitian siapa saja sih yang menjadi sasaran Anda ini? Yang Anda sarankan penelitian ini kepada siapa saja sih? Penelitian ini Anda sarankan? Saya sarankan kepada pada pasien ini, masyarakat, puskesmas. Ya, kira-kira yang paling pertama dengan siapa dulu Anda sarankan? Penelitian ini saya itu ke pasien dan keluarga pasien. Ya, pasien tiri paru kan ya. Nah, kira-kira apa pesannya? Kalau bagi penelitian Anda, tadi kan udah ketemu sebenarnya di penelitian Anda ini kan. Nah, pesan Anda terhadap supaya dia cepat sembuh ini kan? Tingkatkan motivasi untuk beneran motivasi. Iya, motivasi sembuh itu yang pertama. Kedua apa saran Anda? Minum obat secara teratur. Iya, minum obat secara teratur. Terus pokoknya Di sini ada. Ini pasien saja yang nampak nih. Ini bagi pasien saja nih. Pasien PMO. Kok PMO malah nggak dikasih saran ini? Ditambahkan aja Ditambah. supaya mungkin PMO memiliki peran. Ini kan penelitiannya kan pada pasien, pada PMO. PMO kan bisa keluarga, bisa tadi, bisa suami, bisa anak, bisa istri, bisa orang tua, bisa keluarga, bisa teman kan gitu ya. Nah, bagi PMO ini kan harus iya, ada dua apa sarannya tadi? Pertama memberikan motivasi kepada pasien penderita ini. Lalu kedua apa? Ya, memberikan dukungan. Ya, kesembuhan tadi. Nah, kan begitu. Nah, tapi di sini tidak ada nih. Nah, itulah manfaat penelitian begitu. Jadi kita bisa memberikan, oh ini yang harus dilakukan. Kan di puskesmas udah tahu masalahnya, sarannya sudah tahu, tinggal dilaksanakan kan itu. Buat program kan gitu. Ya, buat program kan inilah yang sebenarnya menjadi temuan dalam penelitian ini. Kan begitu, temuannya penelitian ini. Nah, jadi penelitian ini sangat bermanfaat gitu kan. Nah, maka nyambung di manfaat teoritis ini, manfaat teoritis. Coba lihat di manfaat teoritis, nyambung enggak dengan manfaat teoritis atau akademis itu di bab satunya?
Nah, kan begitu. Nah, kalau dia jadi pasien, apa upaya pencegahan? Ini kan pasien nih. Iya, lebih kuratif ya, rehabilitatif. Rehabilitatif. Iya, pada manfaat teoritis coba lihat halaman 6. Buka halaman 6. Nyambung enggak? Karena ini upaya pencegahan penyakit melalui deteksi dini. Kan sudah pasien ini. Nah, jadi upaya tetap peningkatan kesehatan ya di wilayah kuratif itu, tapi dia lebih pada rehabilitatif ya. Nah, kan udah jadi pasien ini masalahnya. Nah ini di sini ya masukkan. Early diagnosis and from treatment, pengobatan segera ya. Pembatasan kecacatan. Nah iya misalnya. Pengobatan ya, betul. Cuma tidak upaya pencegahan penyakit lagi. Dalam upaya pengobatan segera kan, dalam upaya pengobatan segera atau early diagnosis and from treatment serta pembatasan kecacatan. Akibatnya ada cacat nggak kalau disability limitation ada nggak di situ? Kalau TB ini ada kecacatan nggak ada gitu. Paling dia batuk terus. Cacat pasca TB. Perubahan fisik ya. Ya, kemudian pertama perubahan fisik, kemudian kedua daya tahan ya, terhadap penyakit ya. Nah, itulah masuk lagi. Jadi fisik terjadi perubahan, kemudian daya tahan terhadap penyakit menurun ya. Nah ini ya, itu seharusnya nyambung dari karena di sini kan penelitiannya jadi holistik jadi tidak parsial atau tidak sebagian tapi keseluruhan. Jadi penelitian ini menggambarkan keseluruhan hasil dari yang diteliti. Nah begitu. Siapa lagi sarannya ini? Tadi kan sudah pertama pasien TB paru, kemudian yang kedua adalah PMO. Tapi PMO di sini belum ada ya. Nah, ditambahkan ya PMO. PMO ya. PMO. Bagi puskesmas Bikanya apa kira-kira saran Anda? Ada enggak? Kan orang berada di situ kan. Nah, saran bagi nah, kira-kira ada enggak program yang bisa dibuat tadi? Sebenarnya intinya di mana nih ininya? Titik poinnya ini sebenarnya. Itu lebih ke konseling sih Pak. Ya, tapi kan tidak mampu kalau business konseling terus menurut kan begitu. Sebenarnya di siapa sebenarnya yang menjadi titik sentralnya ini? Ya, supaya tadi ada motivasi sembuh, kemudian PMO berperan. Sebenarnya yang jadi sasarannya di puskesmas itu siapa? Penanggung jawab. Sebenarnya di PMO itu kan gitu. PMO kan memberikan motivasi. PMO juga melakukan pengawasan minum obat. Jadi peran tadi membuat melatih atau buat program yang terkait dengan PMO tadi. Jadi itu peran puskesmas. Jadi puskesmas itu PMO. Jadi PMO tidak hanya memberikan pengawasan minum obat, tapi juga memberikan motivasi. Gitu. Kan jadi puskesmas ini tidak kontak lagi dengan pasien, tapi kontaknya dengan PMO. Nah, kan gitu ya. Nah, nanti semuanya itu misalnya ya katakanlah sebulan sekali selama misalnya pasien ini sudah, apalagi pada masa kritis, masa 4 bulan itu mau minum obatnya susah itu ya. Nah, itu pengalaman ya.
Jadi udah lewat 4 bulan itu peran PMO harus kita motivasi gitu. Jadi ketika PMO-nya sudah mulai lemah gitu, menurun, pasiennya juga mulai menurun, maka peran puskesmas ini yang menjadi garda terdepan untuk memberikan motivasi bagi PMO tadi. Nah kan gitu, cepat Pak, memberikan motivasi supaya mereka cepat sembuh. Kalau tidak sembuh Bapak yang akan berakibat fatal kan gitu ya itu terus dimotivasi gitu. PMO. Nah misalnya kalau misalnya puskesmas mendatangi ada acara di desa, numpang kan begitu, kumpulkan PMO kan gitu, gitu bisa. Nah ini yang tadi ya, buat program yang terkait dengan PMO tadi, puskesmas. PMO itu di puskesmas itu programnya adalah motivasi PMO, supaya PMO juga memberikan motivasi pada pasien ini gitu ya. Sebenarnya dengan penelitian ini beruntung. Oh, saya dapat satu program ternyata dari penelitian ini kan gitu. Nah, untuk kalau ini sudah berhasil, ini jadi role model. Bisa ditiru di puskesmas yang lain. Nah, inilah penemuan yang Bapak lakukan kan gitu. Jadi bisa ditiru orang. Oh, ternyata puskesmas sebelah, puskesmas Bika ini berhasil berdasarkan hasil penelitiannya kan gitu. Nah, bagaimana kita menularkan itu kepada puskesmas yang lain dengan kasus yang sama kan gitu. Ya, dengan kesehatan. Nanti daftar pustakanya tolonglah ditambah ya. Nah, ada seperti yang belum dimasukkan. Nah, ya, ditambah, kemudian nanti bisa di jurnal. Kalau bisa di artikel itu kurang dari yang 5 tahun lah. Kalau ini tahun 2023 berarti tahun 2018 lah ya. Ini 2016 masih ada ya. Skripsi juga nih, skripsi tahu. Karena ini ilmu pengetahuan itu akan berkembang ya, sejalan dengan penemuan-penemuan baru, hasil-hasil riset tadi ya. Nah ini kan contohnya penelitian Anda ini kan ya mungkin dianggap orang ya baru kan gitu ya, atau ini juga memang sesuatu yang baru kan gitu. Nah, dan ini bisa dijalankan ya, dan mudah-mudahan harapan saya ini bisa dilaksanakan ketika di program puskesmas. Karena ini temuan saudara nanti ketika ini program yang baru, bisa saja nanti puskesmas lain bisa mengikuti. Mungkin itu saja Bu ya pertanyaannya ya, walaupun 2 variabel bebas tapi pertanyaannya begitu banyak ya. Saya mohon maaf ya kalau ada pertanyaan yang ya tidak mengenakan ya. Tapi tujuan baik saya adalah bagaimana penelitian ini bisa bermanfaat ya bagi pasien TB paru, kemudian bagi PMO, bagi puskesmas tempat. Ya, saya kembalikan kepada Bu. Terima kasih Pak Elvi, banyak sekali pas. Semoga tercatat semua Pak masukan dari Pak Elvi. Sebelum saya dapat berbicara tadi. Ini Pak, mungkin saya tadi punya bagian depan kelengkapan abstraknya, ada kemudian definisi operasional di bawah itu sepertinya keliru pada tambang yang lebih dari kurang dari. Kalau ini kan motivasi rendah jika skor lebih dari. Artinya kalau rendah itu kan berarti dia kurang dari. Berarti ketukar nih skor tambangnya. Dari dana ini. Kemudian ini yang peran PMO ini menarik juga kayaknya Pak. Harusnya coding 1 itu karena di atas itu coding 1 itu untuk yang negatif itu artinya tidak sembuh. Kemudian yang pada bagian motivasi rendah, nah ini mendukung. Harusnya di coding 1 ini dia kurang mendukung. Lalu keduanya
Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Pak? Boleh di sini. Ayo dong, makan. Dipegang Pak satu Pak. Dua lagi Pak. Dua. Langsung panjang.